Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Budiarti dengan NPM 32301111007. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Tokofrosa 46 di tugas Sita Praktikum. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan flowchart penjualan Tokofrosa 46. Yang pertama yaitu kita akan memulai dulu, yaitu saya menggunakan simbol terminal. Selanjutnya setelah itu kita akan menerima pembayaran pemesanan yaitu berupa dokumen. Nah, hal tersebut saya simbolkan pada simbol dokumen. Selanjutnya kita akan melakukan cek detail order, di mana kita akan melihat orderan pemesanan tersebut mempunyai spesifikasi tertentu atau tidak. Saya menggunakan simbol pemrosesan komputer. Setelah itu kita akan mengecek persediaan barang kita itu apakah cukup atau tidak. Kalau tidak, kita akan menolak orderan tersebut. Nah, pada persediaan barang order tersebut, saya menggunakan simbol keputusan. Nah, saat ditolak order, saya menggunakan simbol pemrosesan komputer. Nah, kita kan tadi menolak orderan jika persediaan kita kurang. Nah, tetapi jika persediaan kita ada, kita akan menerima order tersebut dengan lambang simbol pemrosesan komputer. Setelah menerima order tersebut, kita akan melakukan packaging produk, yaitu saya menyimbolkan dengan simbol kegiatan manual. Setelah kita packing produk tersebut, kita akan lakukan cek detail pengiriman, apakah alamat dan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan sudah sesuai atau belum. Nah, jika sudah, data tersebut akan kita simpan secara permanen di master file resi atau di simbol disk bermagnet. Nah, setelah kita cek detail pengiriman tersebut, kita akan melakukan print resi, yaitu kita simbolkan dengan pemrosesan secara komputer. Nah, setelah print resi tersebut, kita akan mendapatkan dokumen rangkap 4 resi, yaitu kita simbolkan dengan dokumen rangkap. Nah, untuk rangkap yang pertama kita akan berikan ke jasa pengiriman, yaitu kita simbolkan dengan terminal. Setelah oleh jasa pengiriman, nanti akan diarsipkan untuk bukti. Nah, itu diarsipkan sesuai tanggalnya. Di rangkap kedua akan diberikan ke pelanggan, yaitu dengan simbol terminal juga. Nah, di rangkap yang ketiga itu akan ditempelkan resi tersebut kepada paket dengan simbol kegiatan manual. Nah, setelah menempelkan tersebut akan langsung dikirimkan paket tersebut ke ekspedisi terdekat dengan simbol kegiatan manual. Nah, di rangkap yang keempat kita akan lakukan pemrosesan input resi kiriman dengan simbol proses komputer. Nah, setelah itu kita akan kembali lagi membuka platform digital kita atau e-commerce kita itu dengan simbol pemrosesan secara komputer. Selanjutnya kita akan input resi kiriman dari ekspedisi tersebut, ya, di e-commerce tersebut menggunakan simbol pemrosesan komputer. Setelah kegiatan penjualan di Tokofrosa itu sudah selesai. Nah, selesai tersebut saya simbolkan dengan simbol terminal. Nah, selanjutnya setelah flowchart penjualan dari Tokofrosa, saya akan menjelaskan lagi tentang flowchart pembelian barang di Tokofrosa, yaitu hal pertama yang akan kita mulai itu sama seperti pembelian tersebut, yaitu menggunakan simbol terminal. Setelah dimulai, kita akan membuka aplikasi marketplace Shopee atau e-commerce Shopee itu menggunakan simbol pemrosesan komputer. Setelah itu, kita akan mencari dan memilih produk aksesoris motor di Tokofrosa 46 tersebut, yaitu menggunakan simbol pemrosesan komputer. Setelah hal itu, kita akan memilih barang di situ. Setelah itu, jika yakin dengan produk yang kita pilih, itu saya menyimbolkan dengan simbol keputusan. Nah, jika mereka yakin untuk membeli barang tersebut, jika mereka belum yakin dan tidak jadi mau beli, hal itu akan kembali lagi ke
pemrosesan sebelumnya, yaitu mencari dan memilih produk aksesoris motor di toko Frosa tersebut. Namun, jika sudah yakin dengan barang yang mereka pilih, mereka akan saya akan langsung ke tahap selanjutnya, itu akan mencekot barang tersebut. Hal itu saya simbolkan dengan kegiatan pemrosesan komputer. Setelah kita cekot, kita akan mengisi identitas dari data alamat, mengisi identitas dan data alamat, yaitu tapi bisa juga ketika kita sudah menggunakan marketplace sudah lama, sudah mempunyai alamat, nah itu kita tinggal pilih alamat yang ingin kita antarkan. Nah, simbol kegiatan tersebut saya simbolkan dengan kegiatan pemrosesan komputer. Setelah mengisi identitas dan data alamat, kita lanjut akan kegiatan selanjutnya, itu pemberitahuan total pembayaran. Nah, kita setelah menentukan alamat dan identitas, kita akan melihat total jumlah yang harus kita bayar untuk barang tersebut mau kita beli itu. Nah, hal tersebut itu saya simbolkan dengan kegiatan pemrosesan secara komputer. Selanjutnya, konfirmasi pesanan. Setelah melihat total pembayaran jumlah yang akan kita bayar nanti, kita akan konfirmasi lagi pesanan tersebut. Kita lihat apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, setelah konfirmasi pesanan, dikonfirmasi menggunakan simbol kegiatan komputer. Selanjutnya, memilih metode pembayaran, yaitu menggunakan metode kegiatan komputer. Jika ada dua metode, yang pertama COD, sistem COD, yaitu saya menggunakan simbol kegiatan manual. Nah, setelah COD nanti kita akan mendapatkan dokumen tanda terima, saya menggunakan simbol dokumen. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan transfer, kita akan menggunakan kegiatan pemrosesan komputer. Selanjutnya, jika transfer, kita akan menerima bukti transfer tersebut berupa dokumen. Nah, saya simbolkan sebagai simbol dokumen. Nah, dari kedua metode pembayaran tersebut, nanti setelah kita memilih salah satu, akan muncullah detail data pemesanan produk kita, yaitu saya menggunakan simbol input. Setelah detail produk pemesanan produk sesuai, kita akan melakukan pengiriman produk oleh ekspedisi. Selanjutnya, produk diterima oleh pelanggan, saya menggunakan simbol input. Setelah itu, cek produk di pesanan apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, kita akan meretur hal tersebut. Saya menggunakan simbol pemrosesan komputer. Jika tidak, dia akan diretur. Nah, jika sesuai, kita akan memberikan penilaian produk, yaitu menggunakan simbol input atau output. Setelah memberikan itu penilaian produk, kegiatan pembelian barang di toko Frosa selesai. Akan saya menggunakan simbol terminal. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang resiko yang dihadapi toko Frosa 46. Yang pertama dari bank, yaitu pertama biaya administrasi dan transaksinya. Dua, sistem bank yang bermasalah dapat menghambat pembayaran dan pencairan dana. Yang ketiga, pengaruh kebijakan bank yang mempengaruhi transaksi. Yang kedua, setelah dari bank, yang kedua dari e-money. Yang pertama adalah kehilangan dana karena kesalahan atau akun dibajak oleh oknum tidak bertanggung jawab. Yang kedua, keterbatasan saldo dapat mempengaruhi masuknya transaksi besar. Yang ketiga, sering terjadi gangguan teknis. Selanjutnya, yang ketiga dari pihak supplier, yaitu pertama terlambat mengirimkan barangnya, dua kualitas barang kurang sesuai dengan pemesanannya, yang ketiga perubahan harga yang tiba-tiba dari supplier, yang keempat ketidaksediaan barang jika hanya bergantung pada satu supplier, kelima supplier dengan penjual kurang memiliki komunikasi yang lancar, yang keenam dapat tertipu oleh supplier, yang keempat dari pihak pembeli, yaitu pembatalan pesanan yang tiba-tiba dan tidak ada konfirmasi, yang kedua pesanan tidak dibayar oleh pelanggan, yang ketiga komplain pesanan yang tidak valid, yang keempat yaitu penipuan kecurangan yang dilakukan oleh pembeli, yang kelima keterlambatan konfirmasi penerimaan barang. Nah, yang kelima dari pihak pengirim, yaitu yang pertama keterlambatan pengembalian dan pengiriman paket, kedua kerusakan barang, ketiga biaya pengiriman yang mahal, empat kesulitan dalam melakukan pelacakan, yang kelima keterlambatan dalam proses transaksi. Nah, yang terakhir ada dari marketplace, yaitu pertama kebijakan yang sering berubah dan tidak menguntungkan Frosa 46, yang kedua biaya komisi yang tidak rata dan adil, yang ketiga persaingan ketat dari berbagai toko.
Yang keempat, ada keterlambatan dalam proses masuknya transaksi pesanan. Selanjutnya yaitu ada prosedur dan pengendalian risiko. Yang pertama dari bank yaitu prosedurnya pilih bank yang punya citra nama baik dalam proses transaksi online. Yang kedua, gunakan bank yang punya biaya admin yang rendah. Yang ketiga, cek transaksi secara berkala. Yaitu yang selanjutnya pengendalian. Nah, pengendaliannya ada pertama, buka cadangan rekening yang beda bank. Yang kedua, beri batasan transaksi harian untuk menghindari beban biaya tinggi. Yang ketiga, selalu ikuti perkembangan kebijakan dan untuk antisipasi perubahan. Yang kedua dari e-money, yaitu prosedurnya pertama, pilih aplikasi e-money yang terpercaya dan sudah terverifikasi. Yang kedua, aktifkan percadangan riwayat transaksi. Tiga, batasi jumlah saldo dalam e-money. Terus selanjutnya ada pengendalian, yaitu yang pertama, rutin cek saldo dan riwayat transaksi. Yang kedua, simpan data login dengan aman dan gunakan password sulit. Tiga, pengendalian dan yaitu gunakan metode pembayaran alternatif. Selanjutnya, tiga dari pihak supplier. Yang pertama, prosedur, pilih supplier terpercaya dan mempunyai reputasi yang baik. Yang kedua, buat kontrak kerjasama yang sama di atas materai. Tiga, lakukan pengecekan barang secara berkala saat menerima barang dari supplier. Yang selanjutnya, pengendalian. Yang pertama, jalin komunikasi yang akrab dengan supplier. Yang kedua, pengendalian untuk antisipasi memiliki beberapa supplier cadangan. Yang ketiga, gunakan sistem pengecekan barang dari supplier setiap barang tiba di gudang. 4. Dari pihak pembeli. Prosedur yang pertama, tetapkan peraturan pembatalan dan retur barang yang jelas. Yang kedua, tetapkan metode pembayaran yang aman seperti transfer dan e-money. Yang ketiga, berikan layanan pelangganan yang fast response. Nah, selanjutnya pengendalian. Yang pertama, pengecekan ulang identitas pelanggan untuk transaksi besar. Yang kedua, tetapkan pembayaran wajib ditransfer untuk pesanan khusus. Yang ketiga, rekam komunikasi dan transaksi untuk bukti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kelima ada dari pihak pengirim, yaitu prosedur. Yang pertama, pilih jasa pelayanan terpercaya dan memiliki sistem pelacakan sinkron. Kedua, packing produk dengan rapi dan aman untuk mencegah kerusakan. Yang ketiga, cek ulang alamat pengiriman apakah sesuai. Di pengendalian yaitu gunakan proteksi produk untuk produk yang rawan rusak. Dua, cek terus pengiriman hingga barang tiba dengan aman. Tiga, punya cadangan ekspedisi apabila yang satu tidak ada di wilayah tersebut. 6. Dari marketplace tersebut ada prosedur. Yang pertama, ikuti kebijakan marketplace secara rutin. Kedua, pakai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing. Yang ketiga, tawarkan diskon dan promo yang menarik untuk menarik pelanggan. Nah, pengendalian selanjutnya ada pengendalian, yaitu pertama, diversifikasi platform penjualan untuk mengurangi ketergantungan. Yang kedua, rutin pantau biaya komisi dan persyaratan marketplace. Yang ketiga, buat toko online mandiri untuk menghindari ketergantungan seperti di Instagram dan WhatsApp. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.